Kali ini saya akan memaparkan poin D, yaitu pengertian inovasi pendidikan. Inovasi adalah suatu kata kerja yang berasal dari bahasa innovo dan bahasa Latin innovation. Dan innovation itu juga berarti ide, gagasan, suatu pemikiran seseorang, dimulai dari berbentuk abstrak sampai berbentuk konkret. Inovasi dalam prosesnya pasti direncanakan sehingga disebut sebagai unsur kesengajaan. Mengapa disebut unsur kesengajaan? Karena seorang yang memiliki ide dan gagasan pasti sudah memiliki rencana atau alasan dibalik pentingnya melakukan suatu perubahan. Dan inovasi juga bisa berbentuk yang sudah ada atau diperbaiki untuk kebaikan umat manusia atau masyarakat. Dan ada inovasi yang dilakukan memang karena belum pernah ada sama sekali. Itulah pengertian dari inovasi. Selanjutnya adalah tentang pengertian pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Inggris disebut education, dalam bahasa Latin disebut eductum. Pendidikan juga merupakan sesuatu hal yang perlu diperoleh bagi setiap umat manusia ya, untuk menggali potensi, baik di pendidikan formal maupun di pendidikan non-formal. Pendidikan juga, menurut Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pendidikan di Indonesia, pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seluruh umat manusia untuk mencapai ketenangan, kesenangan, dan kenyamanan, keamanan setinggi-tingginya. Untuk apa? Untuk di masa depan. Itulah pengertian dari pendidikan. Dari dua pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa inovasi pendidikan adalah suatu hal gagasan ide yang baru atau yang dilakukan untuk menggali potensi manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk bisa menjadi generasi penerus bangsa yang mampu bersaing di antara negara-negara yang lainnya. Jadi, inovasi pendidikan itu sangat penting dan sangat diperlukan untuk kemajuan bangsa ini dan generasi seterusnya, seperti itu. Dalam prosesnya, pendidikan sangat banyak sekali mengalami problematika. Maka dari itu, inovasi sangat perlu ya dilakukan atau diadakan. Kenapa? Untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan kita terdapat dalam Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional, yaitu yang pertama adalah memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sikap disiplin, etos kerja yang baik, profesional, bertanggung jawab, produktif, sehat jasmani dan rohani, serta bertanggung jawab. Ya, disitulah mengapa kita sebagai calon guru atau semua yang ada di Indonesia harus mampu melakukan inovasi di bidang pendidikan. Gunanya untuk apa? Untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih baik, yang inovatif, yang cerdas, baik dari segi afektif, kognitif, dan psikomotorik, dari segi pengetahuan, sikap, dan intelektual, serta apa? Tidak melupakan kerohanian atau ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baik, dengan cara itu, manusia akan memiliki daya unggul untuk apa? Mampu berkompetensi dengan negara-negara lainnya sebagai perwakilan dari warga negara Indonesia yang mampu mengharumkan bangsa Indonesia. Maka dari itu, inovasi dalam bidang pendidikan sangat penting sekali dilakukan. Dan dalam prosesnya juga, inovasi juga dikatakan suatu hal yang istilahnya tuh terbagi menjadi dua bagian, yang dinamakan discovery dan disebut juga invention. Jadi dalam inovasi pendidikan juga ada yang disebut discovery dan invention. Di sini kita akan mulai memasuki pembahasan tentang discovery dan invensi. Discovery adalah suatu penemuan yang memang yang sudah ada ya. Jadi bukannya belum ada, tapi memang sudah ada namun diperbarui lagi untuk menjadi lebih baik. Contohnya apa? Yaitu adalah penemuan Isaac Newton yang diperbarui oleh Albert Einstein tentang hukum gravitasi dan kecepatan ya. Di situ Isaac Newton setelah melakukan suatu penemuan, namun penemuan tersebut masih tidak dapat diterima oleh akal dan nalar oleh Albert Einstein. Maka Albert Einstein pun merubah penemuan tersebut dan merumuskannya agar lebih menjadi baik dan mudah dimengerti, seperti itu. Dan selanjutnya ada juga invention.
Invention adalah suatu inovasi yang belum pernah sama sekali ditemukan atau memang benar-benar berdasarkan dari hasrat terdalam seseorang penemu atau seorang inventor. Ketika seorang tersebut sangat memiliki hasrat untuk menciptakan suatu hal yang baru demi kebaikan seluruh masyarakat. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan tahapan inovasi pendidikan. Dalam tahapan inovasi pendidikan juga akan mengalami bagaimana sih tahapan inovasi pendidikan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah rasa penasaran dari seorang inventor untuk menemukan suatu gagasan ide yang baru ya. Dan yang kedua adalah bagaimana cara berpikir seorang inventor tersebut atau seorang penemu tersebut dengan kritis, dengan penuh penghayatan untuk mengelola suatu ide dan gagasan yang telah dia pikirkan. Seperti itulah tahapannya suatu inovasi ya, apalagi dalam berpendidikan. Dan tahapan tersebut ini juga berimplikasi dengan masalah-masalah yang terjadi gitu. Seperti apakah itu? Masalah yang berimplikasi dalam proses suatu inovasi di pendidikan yang pertama adalah masalah pengembangan atau development. Yang kedua adalah masalah penyebaran atau diffusion. Yang ketiga adalah masalah diseminasi atau dissemination. Yang keempat adalah masalah perencanaan atau planning. Yang kelima adalah masalah adopsi atau adoption. Yang keenam adalah penerapan atau implementation. Dan yang ketujuh adalah dana evaluasi ya, atau evaluation. Itu adalah suatu permasalahan yang berimplikasi ya ketika kita melakukan suatu tahapan untuk menginovasi ya suatu pendidikan. Dikutip dalam Subbadia ya tahun 1992 ya. Nah, selain itu inovasi juga dilakukan asal dasar tekanan dari siapa? Tekanan dari para penguasa. Tekanan dari para penguasa itu atau para pemegang kuasa, suatu proyek, suatu instansi, suatu sekolah, suatu lembaga itu sangat mempengaruhi juga adanya suatu inovasi pendidikan. Jadi memang inovasi juga tuh akan dilakukan seperti itu karena adanya tekanan dari penguasa tersebut. Dalam inovasi pendidikan secara umum diberikan sebuah model-model inovasi. Model-model inovasinya adalah sebagai berikut. Baiklah, model-model apakah saja sih itu? Yang pertama adalah top-down model. Top-down model adalah suatu model inovasi yang diberlakukan oleh pihak atas dengan dilakukan oleh bawahannya. Jadi bersifat seperti vertikal ya, dari atasan ke bawahan. Biasanya kalau dalam lingkungan pendidikan itu dilakukan oleh lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu bisa menteri pendidikan, bisa departemen pendidikan. Itulah yang mempengaruhi terjadinya suatu inovasi sehingga akan merubah kegiatan pembelajarannya karena memang sudah peraturan yang disahkan atau ditentukan oleh departemen pendidikan tersebut dan menteri pendidikan tersebut. Yang kedua adalah model bottom up ya. Model bottom up itu juga bisa dikategorikan suatu model yang memang didasarkan dari kalangan itu sendiri gitu. Jadi memang dari kalangan yang mengajarnya seperti itu. Untuk apa dilakukan dari kalangan mengajar ya? Kalangan mengajar itu bisa disebut kalangan bawahnya ya, atau kalangan yang mendiami lingkup pembelajaran tersebut, lingkungan tersebut, seperti guru contohnya. Untuk apa dilaksanakan suatu inovasi dalam pembelajaran tersebut dilakukan secara model bottom up ya? Itu karena untuk bisa memudahkan proses pembelajaran kegiatan karena guru itu sudah mengetahui secara langsung proses kemajuan tingkat pemahaman peserta didiknya, maka guru juga berhak untuk melakukan suatu inovasi yang sesuai apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, perkembangan anak-anak peserta didiknya, maka dapat dikatakan hal tersebut adalah model bottom up ya. Jadi bukan dari atasan tapi memang dari inisiatif seorang gurunya untuk menginovasi gitu ya. Model pembelajarannya, bisa menginovasi medianya seperti itu. Itu disebut dengan model bottom up ya, seperti itu. Dalam membicarakan suatu inovasi pendidikan juga memiliki hubungan masalah atau kendala-kendala seperti adanya resistensi. Resistensi itu terjadi bisa di kalangan tenaga pendidik, guru, siswa, dan medianya seperti itu. Dan juga kita juga bisa menghubungkan hal tersebut
dengan faktor-faktornya gitu ya, seperti faktor-faktor fasilitasnya gitu. Yang ketiga juga lingkup sosial masyarakatnya seperti itu. Jadi mulai dari pelaksana seorang inovasi seperti guru siswanya maupun kondisinya serta lingkungannya juga itu sangat berpengaruh gitu. Dan itu bisa menjadi suatu kendala-kendala apabila tidak kita tangani seperti itu. Ya, dari banyaknya kendala-kendala yang tadi telah saya sebutkan, di sini juga terdapat strategi inovasi ya yang dikemukakan oleh Kennedy ya tahun 1987, dan di situ juga ada disarankan 3 jenis strategi inovasi ya, dikutip dari Chin dan Bene ya tahun 1970. Yang pertama adalah power coercive. Power coercive adalah strategi pemaksaan. Yang kedua adalah rational empirical atau empirik rasional. Yang ketiga adalah normative re-education. Penasaran dengan ketiga itu apa? Baiklah, sekarang yang pertama adalah power coercive atau strategi pemaksaan. Di sini sudah kita dapat garis bawahi ya, power coercive atau pemaksaan. Pemaksaan adalah suatu hal yang bersifat egosentris atau didasarkan dari pemikiran satu orang saja gitu. Jadi tidak berdasarkan demokrasi sama sekali. Dalam pelaksanaannya, hal tersebut atau power coercive ini bisa dilakukan dengan tidak memperdulikan hak dari objeknya gitu. Jadi tenaga didik gitu ya, tenaga didik atau guru itu akan melaksanakan suatu perubahan atau inovasi, namun itu hanya dijadikan ada sebagai siswa ya, siswanya itu dijadikan sebagai objek saja gitu. Jadi siswa akan terus mengikuti saja apa yang diperintahkan. Begitupun juga kalau misalnya Menteri Pendidikan ya, itu menentukan suatu kebijakan, namun hanya berdasarkan dari opininya saja gitu, sehingga tenaga pendidik juga akan dijadikan seakan-akan sebagai objeknya gitu. Jadi tidak diperdulikan tentang hak asasi manusianya gitu. Jadi seorang guru itu tidak memiliki hak asasinya seperti itu, karena adanya unsur paksaan dari pemerintah, dari lembaga pendidikan, dan dari kalangan atasnya seperti itu. Jadi memang tidak, power coercive ini tidak mengutamakan adanya, tidak memikirkan sama sekali adanya hak asasi seperti itu. Jadi semua yang harusnya diikut terlibatkan itu malah dijadikan hanya sebagai objek saja dan tidak memiliki hak suara untuk berbicara atau berpendapat sama sekali seperti itu. Yang kedua, rational empirical. Rational empirical atau bisa kita garis bawahi ya, rasional empirik. Empirik itu adalah suatu pengalaman. Rasional adalah hal yang benar-benar nyata. Jadi kita dapat menyimpulkan rasional empirical itu adalah pengalaman yang benar-benar nyata dan dirasakan gitu. Jadi inovasi yang dilakukan secara rasional empirical ini itu adalah suatu ya solusi untuk bisa menciptakan inovasi dengan benar-benar peran yang kita alami di lingkungan tersebut. Contohnya, tenaga didik atau seorang guru benar-benar memahami kemampuan tingkat pemahaman peserta didiknya. Jadi seorang tenaga pendidik itu akan mengkolaborasikan model-model pembelajaran, metode pembelajaran, serta media pembelajaran itu sesuai dengan kondisi peserta didiknya gitu. Jadi memang benar-benar berdasarkan pengalaman dari mengajarnya, pengalaman yang benar-benar realita yang terlihat dengan nyata akan kemampuan dari seorang peserta didik tersebut. Itulah yang disebut dengan rasional empirical. Yang ketiga adalah normatif reedukatif. Kita bisa mengartikan normatif itu adalah norma ya, reedukatif adalah untuk mengubah untuk mengubah pendidikan gitu ya, untuk menjadi apa? Menjadi lebih baik. Jadi suatu, kita dapat simpulkan ya, normatif reedukatif adalah suatu proses di mana untuk mengubah secara norma ya, secara menaati peraturan-peraturan yang berlaku, dikaji lagi secara berulang-ulang. Untuk apa tujuannya? Untuk bisa menjadikan pendidikan itu lebih baik lagi seperti itu. Contohnya kajian-kajian yang selama ini guru-guru lakukan atau tenaga pendidik lakukan ya, dalam mengolah kurikulum, mengolah silabus itu memang benar-benar dikaji gitu ya dari pemerintah gitu ya. Dari pemerintah itu dikaji lagi secara ulang, apakah sudah cocok dengan penerapan kepada anak-anaknya, apakah cocok dengan sarana yang ada, apakah cocok dengan kondisi yang ada seperti itu. Jadi pengajian-pengajian itu dilakukan secara normatif gitu ya, benar-benar secara aturan ya, benar-benar dilakukan oleh tenaga pendidik gitu ya, untuk memahami permasalahan pembaruannya gitu. Jadi apa sih kira-kira
yang perlu diperbarui lagi gitu dari kondisi yang sedang kita rasakan seperti itu. Dan hal tersebut juga harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada yang telah diberikan oleh pemerintah seperti itu. Jadi memang kita sudah biasa melihat tenaga pendidik ya atau guru-guru itu mengkaji secara terus-menerus ya, melalui rapat kerja gitu, raker-raker seperti itu. Itu juga dilakukan untuk apa? Demi kebaikan kegiatan pendidikan untuk menjadi yang lebih baik seperti itu. Inovasi juga bisa kita katakan sebagai suatu hal yang menyeluruh, karena inovasi itu bukan hanya sekedar pembaruan, tapi pembaruan itu pasti melibatkan suatu inovasi. Seperti yang dikatakan oleh White ya, pada tahun 1987 ya, dikutip dalam Surakarta Muhammadiyah University ya. Di situ terdapat suatu kutipannya yaitu innovation more than change. Although all innovation involve change. Di situ dapat kita artikan bahwa memang semua inovasi itu bukan hanya berarti suatu pembaruan, tetapi semua pembaruan itu pasti mengandung inovasi. Itulah yang dikatakan oleh White. Mengapa kita bisa mengatakan inovasi seperti itu? Karena kita lihat pendidikan di Indonesia ini, kalau kita menilik ke belakang sejarah, Indonesia memiliki suatu perubahan-perubahan pada kurikulumnya. Di sini juga kita dapat melihat bahwa kurikulum Indonesia yang pertama yaitu kurikulum pada tahun 1947 tentang orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Nah, di situ juga kita bisa mengaca gitu ya, pada kurikulum tahun 1947 itu, kita tuh masih berpikiran untuk orientasi pada pendidikan zaman Belanda, seperti itu. Lalu kemudian diadakan suatu inovasi lagi gitu ya, sehingga muncullah kurikulum yang kedua, yaitu kurikulum tahun 1952. Di kurikulum 1952, rencana pembelajaran lebih terurai, sehingga lebih terinci lagi seperti itu. Dan kurikulum ini adalah penyempurna dari kurikulum yang sebelumnya atau kurikulum yang pertama 1947 seperti itu. Mengapa adanya inovasi pada kurikulum 1947? Karena di kurikulum 1947 itu kita masih mengadopsi ya pembelajaran dari era Belanda seperti itu, dan itu ada karena Indonesia baru merdeka seperti itu. Kemudian kita menginovasi lagi kurikulum yang istilahnya sesuai dengan keperluan bangsa Indonesia. Nah, terciptalah kurikulum yang kedua tahun 1952. Di situ maka kurikulum dikemas lagi atau diinovasi lagi, diadakan pembaruan ya. Diadakan pembaruannya itu untuk apa? Ditanamkan lagi nilai-nilai Pancasila agar apa? Rakyat Indonesia lebih mencintai dan lebih memahami serta menjaga keutuhan NKRI. Terlebih Indonesia baru saja merdeka, seperti itu. Kemudian kurikulum 1952 diinovasi lagi atau diadakan pembaruan lagi gitu ya. Untuk apa? Untuk lebih menciptakan pendidikan karakter yang melatih sikap moral ya. Dimana pada masa-masa itu kurikulum 1964 itu masih orde lama ya, dimana orde lama itu memang menekankan di mana seorang itu memiliki karakter yang baik gitu, memiliki karakter yang berbudi luhur, memiliki karakter kecerdasan emosional yang baik dan artistik dalam keterampilan dan dalam kegiatan jasmaninya seperti itu. Dan setelah itu kurikulum 1964 diberikan inovasi lagi. Untuk apa? Untuk menggantinya ya. Menggantinya pada kurikulum yang keempat, yaitu tahun 1968. Kurikulum tahun 1968 itu kurikulum yang lebih menjadikan jiwa-jiwa peserta didik untuk lebih menghargai nilai-nilai Pancasila, menjadi patriotisme Pancasila sejati. Itulah yang diajarkan pada kurikulum 1968. Jadi memang diinovasi lagi gitu agar lebih memuat nilai-nilai Pancasila, agar peserta didik lebih cinta terhadap Pancasilanya seperti itu. Ya, di kurikulum tahun 1975 juga itu peserta didik lebih diarahkan untuk pembelajaran secara teoritis atau metodenya hanya ceramah, tidak belajar dengan gejala-gejala faktual, sehingga diadakan inovasi lagi. Inovasi tersebut terjadi pada kurikulum 1975. Jadi lahirlah kembali kurikulum pada tahun 1975 yang dipengaruhi oleh MBO atau Management by Objective. Disitulah mulai diberlakukan kurikulum CBSA
atau kurikulum cara belajar siswa aktif. Agar apa? Untuk memperbaiki kurikulum yang sebelumnya, karena kurikulum sebelumnya siswa hanya pasif saja dan hanya guru yang memberikan ceramah. Maka dikolaborasikanlah hal tersebut agar apa? Agar siswa tidak kembali pasif namun siswa menjadi aktif, sehingga terciptalah kurikulum tahun 1975 yang berdasarkan itu tadi CBSA atau cara belajar siswa aktif, sehingga siswa lebih dilatih lagi untuk lebih aktif gitu dalam berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar seperti itu. Kemudian kurikulum tahun ketika 1975 ya, atau kurikulum CBSA tersebut diinovasi lagi gitu, hingga lahirlah kurikulum pada tahun 1994, di mana kurikulum tahun 1994 itu lebih mengajarkan tentang perhatian kita terhadap wilayah-wilayah daerah kita. Untuk apa? Untuk memahami bahasa-bahasa daerah. Sehingga kurikulum 1994 itu juga tetap mendukung pembelajaran pada kurikulum 1975, namun ditambahkan pembelajaran bahasa daerah. Dan selanjutnya dilanjutkan pada kurikulum yang berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum KBK itu ada pada tahun 2004. Sebagai pengganti kurikulum tahun 1994, tahun 2004 diadakanlah inovasi ya yang disebut kurikulum 2004 atau kurikulum yang berbasis kompetensi ya. Jadi kurikulum ini lebih mengatih kompetensi siswa seperti itu. Namun masih tetap mendukung kurikulum sebelumnya, tapi dilebih latih lagi untuk pemerolehan ketercapaian kompetensi siswa seperti itu. Pada kurikulum kompetensi tersebut, anak dilatih untuk tidak hanya memanfaatkan guru sebagai sumber belajar, namun juga memanfaatkan sumber-sumber lainnya gitu, agar mereka bisa dilatih untuk mencari pemahaman dari mereka sendiri seperti itu. Selanjutnya diadakan lagi inovasi, yaitu terciptanya kurikulum tahun 2006 atau kurikulum KTSP. Kurikulum yang tingkat satuan pendidikan seperti itu. Di kurikulum KTSP ini, anak-anak lebih dilatih untuk bisa melakukan pembelajaran ya. Pembelajaran itu secara aktif gitu ya, secara aktif juga. Dan mereka juga bisa melakukan sesuai dengan kondisi ya, sesuai kondisi yang ada pada sekolah mereka seperti itu. Pada kurikulum KTSP ini juga termuat standar kompetensi dan kompetensi dasar, sehingga memang harus anak itu memiliki acuan gitu ya, atau sudah memiliki KKM gitu ya. Di situ juga anak-anak harus bisa mencapai gitu hal tersebut. Dan selanjutnya ada lagi inovasi ya, setelah adanya kurikulum KTSP diciptakanlah kurikulum tahun 2013 atau yang kita kenal saat ini adalah Kurtilas seperti itu. Di Kurtilas ini anak-anak lebih bersifat kurikulum yang aktif sekali ya, guru berperan aktif, siswa juga lebih aktif lagi gitu. Untuk apa gitu? Untuk melatih 3 potensi penting yang perlu dikembangkan ya, seperti kompetensi afektif, kognitif, dan psikomotorik seperti itu. Jadi memang perlu banget gitu dikembangkan pada kurikulum Kurtilas ini. Dan kurikulum Kurtilas ini juga bersifat tematik ya dan saintifik. Jadi melatih cara berpikir anak untuk lebih berkritical thinking dan lebih bisa melakukan hal-hal gitu. Jadi disitulah adanya inovasi-inovasi ya terhadap kurikulum-kurikulum ya, dari mulai awal hingga sampai zaman sekarang gitu. Inovasi itu memang dilakukan pembaruan ya, namun bukan pembaruan yang benar-benar baru gitu ya, tapi memang pembaruan agar menyesuaikan kondisi peserta didik yang ada di negara Indonesia ini. Sehingga bisa kita kategorikan bahwa kurikulum ini termasuk inovasi discovery ya, seperti itu. Jadi memang memperbaharui inovasi-inovasi kurikulumnya sudah ada seperti itu. Sekian dari saya.